Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Madina Ekain Fitri. Kali ini kita akan bahas mengenai ukuran penyebaran untuk data berkelompok. Ya, ini adalah data berkelompoknya, mana di sini ada sebanyak 7 kelas. Ya. Kelas pertama 10 sampai 22 dengan frekuensi 2, titik tengah 16. Kelas kedua 23 sampai 35 itu banyaknya datanya 2 dan seterusnya. Sampai kelas ke-7 88 sampai 100 dengan banyaknya data 6. Ya. Total keseluruhan data kita bisa lihat di sini itu adalah sebanyak 50 data. Nah, di sini kita akan menghitung nilai ukuran daripada penyebaran, yaitu yang pertama kita akan menghitung nilai jangkauan. Kita tahu bahwa jangkauan, istilah lainnya adalah range, itu adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Ya, ini rumusnya, yaitu simbol juga dengan R, singkatan daripada range, ya, yaitu nilai tertinggi X max. Maka di sini kalau kita menghitung X max itu sama dengan maksimum, ya, dari siapa? Dari si XI atau titik tengah. Berarti kalau sebenarnya kita udah tahu ya, itu yang paling bawah itu paling tinggi yaitu nilai 94. Lalu X min, kalau pakai rumus tentu kita sorot ya, seperti biasa, sorot dengan rumus min, maka nilainya adalah 16. Maka di sini kita peroleh nilai daripada range atau jangkauan itu sama dengan selisih nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, dapat 78. Ini untuk menghitung jangkauan. Nah, berikutnya, kalau kita mau menghitung yang namanya simpangan rata-rata. Jadi, kalau untuk ukuran pemusatan, itu ada jangkauan, simpangan rata-rata, variansi, simpangan baku atau standar deviasi, koefisien variasi, dan masih ada yang ini. Yang kita bahas paling cuma sekitar 5 jenis ukuran. Nah, simpangan rata-rata itu rumusnya. Nah, untuk data berkelompok ini dia yang kita singkat dengan SR, yaitu perkalian antara frekuensi dengan nilai mutlak selisih si data nilai tengah dengan rata-ratanya, ya. Nah, di sini kita hitung rata-rata terlebih dahulu, di mana rumus X bar, saya tulis aja di sini X bar atau X rata-rata itu adalah si FI kali XI per total ya, total frekuensi dikali dengan titik tengah dibagi dengan banyaknya data atau frekuensi. Nah, ini adalah rumus di ukuran pemusatan waktu itu ya. Dan datanya sebenarnya sama dengan data di ukuran pemusatan, bisa dilihat video sebelumnya. Nah, ini sama dengan kita harus hitung terlebih dahulu FIXI sama dengan frekuensi dikali dengan titik tengah. Kalau kita copy ke bawah, maka totalnya di sini adalah belajar rumusnya, misalnya 3361. Ini adalah frekuensi dikali dengan si titik tengah tadi, XI. Maka di sini kita bisa hitung rata-ratanya, ya, saya simbolkan X bar, itu sama dengan 3361 dibagi dengan 50, 67,22. Kalau saudara mau bulatkan di 2 desimal, itu silahkan pakai aja rumus round, terus 2 desimal, atau mau tetap seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, lanjut berikutnya baru kita hitung, setelah X bar tahu, baru kita hitung si XI kurang X bar. Nah, di sini kita akan hitung XI dikurangi X bar. Ya, sama dengan titik tengah dikurangi rata-rata. Nah, kunci di rata-rata dengan Fn F4 ya. Baru kita sorot ke bawah. Ini baru XI kurang X bar. Sedangkan yang diminta di sini adalah nilai mutlaknya ya. Nilai mutlaknya atau XI dikurang X bar, nilai positifnya ya. Maka ini kita jadi cari atau kita hitung nilai positifnya. Ini kita ganti dengan garis lurus ya, X bar. XI kurang X bar sama dengan absolut daripada selisih XI dikurang X bar. Ya. Lalu enter ke bawah. Nah, lanjut berikutnya kita lihat rumus. Setelah ketemu ini baru kalikan dengan frekuensi. Maka di sini rumusnya adalah si frekuensi dikali dengan nilai mutlak yang tadi, yang kita hitung tadi. Ya. Maka di sini kita peroleh bahwa sama dengan frekuensi dikali dengan X bar mutlak. Kita taruh ke bawah, kita copy, ya kita paste. Lalu berikutnya baru kita lihat rumus lagi yang diminta setelah perkalian tadi adalah jumlah totalnya. Maka kita copy aja rumus sum ini, enter di sini, maka diperoleh FIX di X bar. Ini adalah 805,48. Ini selisih. Ya.
Lalu untuk menghitung simpang rata-rata gimana? Hasil 805,48 dibagi jumlah frekuensi atau N atau 50. Maka kita perolehlah di sini ya SR-nya sama dengan 805,48 dibagi dengan 50. 11,1096. Kalau mau lakukan pembulatan dua desimal, itu silahkan. Pembulatan. Di hasil akhirnya ini ya. Ini 16,11. Itu untuk simpangan rata-rata. Saya tambahkan satu garis kosong lagi biar rapi ya. Ini. Nah, lanjut berikutnya, kita akan menghitung ukuran penyeberangan lainnya, yaitu variansi. Yang kita simbol dia dengan S kuadrat. Ya, variansi atau S kuadrat. Nah, variansi ini rumusnya kalau kita lihat, selisih XI X bar itu kita kuadratkan terlebih dahulu. Oh ya, dia data berkelompok ya, ini harusnya ada pengali di depannya, itu frekuensi. Ini nggak bisa dirubah rumusnya. Yang jelas di tengahnya itu ada frekuensi ya. Frekuensi dikali XI kurang X bar pangkat 2 bagi dengan N. Maka di sini kita harus hitung terlebih dahulu XI dikurangi X bar. Selanjutnya baru kita hitung XI dikali XI kurangi X bar pangkat 2. Ini pangkat 2 ya. Oke, kita coba hitung. XI dikurang X bar pangkat 2 sama dengan XI kurang X bar ini, yang min 51,22 ini kuadratkan. Bawah, ya. Lanjut berikutnya, hasil yang tadi kita hitung ini, itu XI kurang X bar pangkat 2 kalikan dengan si frekuensi. Maka ini sama dengan frekuensi dikali yang kita hitung tadi. Lalu copy paste ke bawah, ya. Baru kita jumlahkan dengan rumus sum. 10.080,58. Jadi untuk S atau variansi S kuadrat itu sama dengan total frekuensi XI kurang X bar dibagi dengan banyaknya data. Ini adalah nilai variansi. Berikutnya ada lagi namanya standar deviasi atau simbolnya S. Kalau ini tadi simbolnya S pangkat 2. Ya. Kalau ini tadi apa kita simbol dengan si SR. Apa kita simbol dia dengan R. Oke. Lanjut. Kok seperti ini? Sebentar. Lanjut ya, standar deviasi. Standar deviasi ini hasilnya sama dengan akar dari variansi. Jadi nggak usah kita hitung lagi. Karena dia hasilnya adalah akar dari variansi. Maka ini sama dengan SQRT, ya, hasil dari variansi tadi. Itu 20,0425. Kalau melakukan pembulatan silahkan. Ya, rumus round, bulatkan 2 desimal. Belakang 2 angka belakang desimal ya. Berarti round. Ini hasil pembulatan. Jadi kita peroleh bahwa variansi adalah 401,61, sedangkan untuk standar deviasi atau S itu 20,04. Dan yang terakhir yang akan kita hitung adalah koefisien variasi. Atau kita simbol dia dengan KV. Koefisien variasi atau KV. Nah, KV ini rumusnya kita hitung terlebih dahulu si S atau simpangan baku atau standar deviasi, baru kita hitung, dan kita hitung rata-rata, lalu kita bandingkan, maka itulah hasil dari koefisien variasi. S tadi sudah ada ya, S sudah ada, dan X bar pun juga ada. X bar juga ada. S tadi itu nilainya adalah yang ini, 20,04. Atau mau yang ambil yang tanpa pembulatan juga boleh, silahkan. Kita ambil aja karena kita butuhnya yang tanpa pembulatan tadi. Bukan butuh ya, karena kita memperoleh hasil tanpa pembulatan yang diwarna hijau kan, maka kita pakai yang tanpa pembulatan. X bar itu 67,22 ya. Maka di sini KV ya, koefisien variasi sama dengan S dibagi X bar 0,298129. Kalau dijadikan persen, maka di sini hasilnya 29,81%. Ya. Nah, inilah hasil daripada
ukuran pemusatan yang terdiri dari jangkauan, simpangan rata-rata, ya. Lalu berikutnya adalah variansi dan standar deviasi atau simpangan baku, dan yang terakhir adalah koefisien variasi. Ya, standar deviasi dan simpangan baku itu sama. Ya, ada yang mengistilahkan kenapa disebut standar deviasi karena perlakuannya untuk data populasi, sedangkan kenapa namanya simpangan baku dia perlakuannya kepada data sampel. Nah, untuk menghitung data populasi, variansi atau standar deviasi itu pembagi di bawahnya adalah M. Sedangkan kalau dia sampel, pembagi di bawahnya itu adalah N kurang 1. Demikianlah, semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.